Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Herna Veronica Berginting. Hari ini saya akan memaparkan sebuah resume dari jurnal penelitian mengenai manajemen keuangan. Nah, khususnya pada topik ini saya akan mengambil judul analisis determinan kebijakan dividen pada sektor manufaktur. Latar belakang dari penelitian ini, mengapa penelitian ini penting bagi investor, dividen bukan sekedar angka, melainkan sebuah sinyal atau lampu hijau mengenai kondisi kesehatan finansial sebuah perusahaan. Nah, penulisan jurnal ini menyoroti bahwa keputusan dividen tidak terjadi di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh variabel fundamental. Pemilihan sektor makanan dan minuman sebagai objek bukan tanpa alasan. Nah, sektor ini dikenal paling tahan banting terhadap guncangan ekonomi atau krisis, sehingga menarik bagi investor yang mencari stabilitas. Namun, ada research gap atau ketidakkonsistenan temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, inilah yang memicu penulis untuk melakukan pengujian ulang. Nah, adanya ketidakkonsistenan hasil dari research gap dari penelitian terdahulu, yaitu mengenai faktor yang mengaruhi dividen payout ratio atau DPR. Masuk ke selanjutnya yaitu masalah dan tujuan penelitian itu sendiri. Nah, masalahnya itu apakah likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji kembali pengaruh variabel fundamental tersebut terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur periode 2015 sampai dengan 2017. Nah, masuk ke bagian metodologi penelitian, data yang dianalisis adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan di Bursa Efek Indonesia. Penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan kualitas data. Dari 18 perusahaan dalam populasi, terpilih 12 perusahaan yang konsisten menerbitkan laporan keuangan dan rutin membagikan dividen selama periode 2015 dan 2017. Nah, hal ini agar analisis yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan perilaku perusahaan yang aktif dalam kebijakan dividen. Nah, dari data yang diambil, variabel independennya yaitu likuiditas atau yang diuji adalah current ratio. Selanjutnya profitabilitas yang diuji return on assets dan ukuran perusahaan atau total aset. Nah, variabel dependennya sendiri di sini adalah kebijakan dividen atau dividen payout ratio. Selanjutnya analisis model estimasi. Nah, salah satu bagian krusial dalam penelitian ini adalah pemilihan metode regresi data panel. Sebelum melakukan interpretasi, penulis melakukan serangkaian uji coba
Yang pertama adalah uji Cho, yaitu menunjukkan bahwa model fixed effect lebih baik dibandingkan common effect karena nilai profitabilitasnya di bawah 0,05. Kemudian dilanjutkan dengan uji Hausman untuk membandingkan fixed effect dengan random effect. Nah, hasil akhir mengkonfirmasi bahwa fixed effect model atau FEM ini adalah model paling tepat digunakan untuk menganalisis data ini, yang berarti ada karakteristik unik di setiap perusahaan yang perlu dipertimbangkan secara tetap dalam model. Nah, hasil penelitiannya yaitu analisis variabel untuk likuiditas memberikan temuan yang cukup menantang logika umum terkait likuiditas, temukan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Secara teoritis, kita mungkin berpikir bahwa makin banyak kas, makin besar dividen. Namun, penulis menjelaskan melalui signal teori bahwa perusahaan dengan likuiditas tinggi mungkin lebih memprioritaskan dana tersebut untuk pelunasan kewajiban atau ekspansi investasi. Bahkan, perusahaan dengan kas terbatas pun bisa memberikan sinyal positif melalui dividen saham jika profitabilitasnya sedang tinggi. Selanjutnya, profitabilitas yang diukur oleh ROA terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menegaskan bahwa laba bersih adalah bahan bakar utama pembagian dividen. Makin tinggi laba, makin kuat kapasitas perusahaan untuk membayar. Begitu pula dengan ukuran perusahaan yang berpengaruh positif. Nah, perusahaan besar biasanya sudah berada pada tahap maturity atau matang sehingga mereka cenderung membayar dividen lebih tinggi untuk menjaga reputasi dan memuaskan pemegang saham. Didukung oleh akses yang mudah di pasar modal dibandingkan perusahaan kecil. Nah, masuk ke kesimpulan dasaran sebagai penutup, penelitian ini menyimpulkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan adalah determinan positif bagi kebijakan dividen pada sektor makanan dan minuman di periode 2015 dan 2017. Nah, sebaliknya, likuiditas justru berkebalikan arah. Penulis menyarankan agar kedepannya penelitian tidak hanya berfokus pada faktor fundamental internal saja, tetapi mulai mengintegrasikan analisis teknikal serta memperpanjang periode pengamatan agar gambaran kebijakan dividen menjadi lebih komprehensif untuk dapat diteliti. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.